Pelajaran kitab Tijan Ad-Daruri, kitab yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bagian mana sekarang? 43 nomor 5 nomor 2 kemarin. Halaman 43 nomor 5, sifat iradat atau kehendak Allah beda dengan perintahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat iradat, sifat yang wajib di Allah, sifat iradat. Bagian nomor 5 halaman 43. Sifat iradat apa kemarin artinya iradat? Berkehendak. Allah wajib berkehendak. Berkeinginan, punya kemauan, berkehendak. Allah wajib punya keinginan, punya kemauan, berkehendak. Kemudian sifat iradat atau kehendak Allah beda dengan perintah. Jadi ada kehendak, ada perintah, berarti gitu. Kehendak mah keinginan, kalau perintah mah berarti tugas, berarti gitu ya, tugas. Nah, ini dalam tauhid diatur istilah ini atau kalimat ini, omongan ini, omongan kehendak, istilah kehendak dengan perintah. Makanya salah satu nama ilmu tauhid itu kan ada yang disebutnya ilmu kalam. Ilmu tauhid itu ya, salah satu namanya. Tauhid itu banyak namanya ya, ada ilmu kalam, ada ilmu tauhid, ada ilmu usul, ada ilmu akidah, banyak nama-namanya dia ya, nama ilmu tauhid maksudnya. Nah, salah satunya disebut ilmu kalam. Ilmu kalam itu berarti ilmu yang mengatur tentang ucapan, berarti itu ya. Kalam itu kan perkataan. Artinya apa? Tauhid ini sangat teliti, sangat jeli mengatur urusan omongan kita. Jangan sampai kita salah bicara dalam ilmu tauhid, maksudnya dalam akidah, karena fatal. Di dalam tauhid mah ya, kalau kita salah ngomong akibatnya tuh fatal dalam tauhid mah. Apa salah satunya? Ini selain yang ini ya, selain yang akan kita bahas nih. Salah satunya itu dalam ilmu tauhid itu ada yang disebut murtad ucapan. Itu kan kaitannya sama tauhid itu ya, sama akidah. Ada yang disebut dengan murtad ucapan dalam tauhid itu. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Murtad itu ya, orang yang keluar dari agama Islam disebutnya murtad. Kalau dari non muslim masuk kepada Islam disebutnya apa? Mualaf itu mah ya. Orang non muslim kafir, orang Kristen masuk Islam disebut mualaf. Tapi kalau dari Islam pindah agama lain disebutnya murtad, kan itu ya, murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam, atau murtad itu disebutnya pembatalan syahadat, disebutnya tuh. Jadi murtad itu keluar dari agama Islam itu disebutnya pembatalan syahadat. Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu ada pembatalannya. Pembatalannya itu disebutnya murtad. Karena dua kalimat syahadat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Bener 5. Yang kelima apa, Mang Hasan? Rukun Islam yang kelima apa? Ibadah haji bagi yang mampu, berangkat haji bagi yang mampu. Yang kelima kan itu ya, berangkat haji bagi yang mampu. Kalau kata si Cepot 6 bukan 5. Yang keenam apa?
Yang kelima berangkat haji bagi yang mampu. Nah kalau kata si Cepot tuh 6 bukan 5. Yang keenam itu kembali lagi dari haji. Katanya masa mau tinggal di Mekah balik lagi ke Indonesia. Si Cepot itu. Nah rukun Islam itu 5. Yang pertama apa? Syahadat. Kedua sholat. Ketiga puasa apa zakat? Apa aja lah boleh. Keempat zakat. Kelima ibadah haji. Ini yang 5, rukun Islam yang 5 ini semuanya punya tata cara pelaksanaan. Nih perhatikan, ingat-ingat ya. Semua rukun Islam yang 5 ini punya tata cara pelaksanaannya, ada kaifiahnya. Sholat ada tata caranya, puasa, haji, zakat, ada semua. Apa tata caranya? Di antaranya 3. Ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalannya. Paling nggak gitu ya 3 ya. Sholat ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada pembatalan sholat. Puasa sama, haji sama, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalannya. Syahadat juga sama. 2 kalimat syahadat juga sama, karena sama-sama rukun Islam. Berarti syahadat juga ada rukun syahadat, ada syarat syahadat, ada pembatalan syahadat. Kalau yang ngebatalin sholat apaan? Salah satu yang membatalkan sholat itu apa? Najis. Kalau yang ngebatalin puasa apa? Makan, minum. Kalau yang ngebatalin haji nggak punya duit. Kalau yang ngebatalin syahadat apa? Murtad, yang tadi ya, murtad. Terus rukunnya, rukun sholat. Rukun sholat apa? Salah satu rukun sholat apaan? Takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud, banyak ya, 17. Kalau rukun syahadat apa? Hah? Rukun syahadat apa? Syarat sholat. Syarat syahadat apa? Ini syahadat rukun Islam pertama. Syahadat ya. Orang nih kalau dari orang Kristen, orang kafir pengen masuk Islam, disuruh sholat dulu apa disuruh syahadat dulu? Syahadat dulu. Enggak disuruh puasa dulu, pasti disuruh syahadat. Artinya apa? Kenapa dijadikan rukun Islam pertama? Karena terpenting. Gerbang seseorang pengen masuk ke Islam ya lewat gerbang syahadat. Tapi kalau syahadatnya kagak bisa, kagak ngerti, ya kagak sah tuh kan. Orang sholat, rukunnya kagak tahu, syaratnya kagak tahu, pembatalan kagak tahu, nggak sah sholatnya dijamin. Orang katanya udah syahadat, tapi ditanya rukun syahadat nggak tahu, syarat syahadat nggak tahu, ini jangan-jangan syahadatnya kagak bener ini. Kalau cuman gagal di sholat, ya dosa paling ya, nanti dikodok. Gagal di puasa juga sama kalau batal. Tapi kalau batal syahadat berarti sama dengan kafir, kan begitu ya. Kalau syahadat batal mah sama dengan kafir, naudzubillah ya. Tapi ini jarang yang paham ya tentang 2 kalimat, padahal paling penting ini rukun Islam pertama gitu. Bahkan kita kalau ngaji juga, ngaji bab sholat mah sering, ngaji bab puasa sering, kalau mau haji umroh manasik kan gitu ya. Tapi ngaji bab syahadat lagi kapan gitu ya ngaji bab syahadat. Padahal syahadat nomor 1 ini ya. Nah itu tadi ya salah satunya tuh dalam syahadat ada pembatalan syahadat, namanya murtad. Murtad ada berapa? 2, 3. Ini pembatalan syahadat aja kita gak tahu nih, jangan-jangan syahadat kita udah pada batal ini ya. Ada 3 ya pembatalan murtad itu ya, pembatalan syahadat itu ada 3. Murtad ucapan, murtad perbuatan, murtad
keyakinan. Ya, ucapan, perbuatan sama keyakinan. Murtad tuh, pembatalan syahadat tuh 3 ya. Murtad ucapan kayak apa? Contohnya? Hah? Bukan. Nyebut orang Islam kafir. Murtad ucapan tuh gitu ya. Orang Islam disebut sama dia kafir. Murtad tuh orang begitu. Kagak mau ngaji-ngaji lu, gua ajak ngaji kagak ngaji-ngaji. Diajak sholat lu kagak mau, dasar lu kafir. Nah gitu ya. Mau bercanda, mau serius, mau diniatin, mau kafir, itu orang yang nyebut orang Islam kafir. Orang kagak sholat gak jadi kafir, enggak. Orang Islam kagak mau puasa, gak mau ngaji, enggak jadi kafir, enggak. Jangan dibilang kafir, jangan ya. Kalau kita berani bilang dia kafir padahal dia orang Islam, kita yang kafir. Namanya murtad ucapan. Kayak begitu. Kalau murtad kelakuan kayak apa? Pekerjaan. Mengikuti ritual ibadah orang-orang non muslim. Ikut ke gereja, pakai pakaian orang Kristen, ikut nyanyi-nyanyi. Ya itu aja ikuti nama kita tuh. Udah murtad. Ikut ke candi, ke wihara, ngikutin ibadahnya orang Hindu. Udah itu murtad kelakuan tuh kayak gitu. Murtad kelakuan tuh kayak begitu ya. Kalau murtad keyakinan yang tadi yang kata abang tuh ya, kita minum obat tapi nggak diomongin ya, karena di hati kan ya keyakinan. Kita minum obat terus sembuh. Di hati kita meyakini sembuh itu dari obat. Udah murtad itu orang. Keyakinannya itu mah nggak usah diomongin, keyakinan dia aja. Padahal hakikatnya kesembuhan itu dari Allah. Tapi ingat ya, ini udah dibahas. Kalau diomongin mah boleh, diomongin mah boleh ya. Udah sembuh sakit giginya, alhamdulillah sembuh. Amal apa sembuh? Minum apa? Beda-beda lah, tergantung orangnya kan. Ada yang manjur sama ini. Ya intinya udah sembuh lah, minum konstan gitu ya. Boleh itu secara omongan begitu, boleh. Bahkan harus ngomong begitu ya, etika namanya. Tapi tetap di hati meyakini bukan amah obat, saya sembuh oleh Allah. Di hati tapi ya, jangan diomongin. Masalah keyakinan menjadi jelek ya. Gitu ya. Murtad keyakinan mah kayak begitu ya. Nah itu namanya pembatalan syahadat murtad. Ada 3 tuh, ingat-ingat. Ucapan, kelakuan, dan keyakinan. Jaga jangan sampai kita lakukan jadi batal nanti syahadat kita. Syahadatnya batal berarti sama aja kita sudah jadi orang kafir, berarti ya jadi murtad berarti ya. Terus kalau rukun syahadat apa? Nggak apa-apa lah ke situ dulu aja ya, karena ini kebahas aja nih sekalian gitu ya. Karena sekali lagi nih ya, kalau syahadatnya gagal kacau juga kan ya. Udah sholat, udah haji, udah segala macam kan gitu ya, udah sodako, udah puasa, ternyata koreksian syahadat aja acak-acakan. Ulang lagi nih Islamnya ke nomor 1 lagi berarti kan gitu ya. Ulang lagi nih, diulang ya. Kayaknya nggak ada yang tahu dah rukun syahadatnya ya. Jauh banget ya di rukun syahadatnya ya. Rukun syahadat itu ada 4. Yang pertama idrokun jajimun. Di kitab yang gede madanya. Idrokun jajimun. Idrokun jajimun itu artinya sebuah penemuan yang pasti. Terjemahnya aja biar gampang. Rukun syahadat yang pertama idrokun jajimun, sebuah penemuan yang pasti. Yang dimaksud penemuan di situ adalah penemuan hati meyakini akan adanya Tuhan. Yang pertama itu. Rukun syahadat yang pertama idrokun jajimun. Nah ini di kitab yang gede ini. Penemuan yang pasti. Yang dimaksud penemuan di situ menemukan keberadaannya Allah. Allah itu ada apa enggak? Ada. Kenapa kita bilang ada? Mang Hasan bininya ada enggak? Ada. Kenapa Mang Hasan berani bilang ada? Ya, sudah bisa dilihat. Karena sudah diketemukan. Karena Mang Hasan bisa menemukan bininya.
Orang kalau berani bilang ada, pasti dia sudah menemukan dulu, kan begitu ya. Setelah ditemukan baru dia berani bilang ada, kan begitu biasanya ya. Idrokun jazimun itu sebuah penemuan hati yang kuat. Kenapa kita berani bilang Allah itu ada? Karena berarti kita sudah menemukan keberadaan Allah, kan begitu ya. Cara menemukan Allah itu dengan apa? Dengan ciptaannya. Ciptaannya Allah banyak. Akal dengan menyaksikan ciptaan Allah, kan begitu ya. Kita bisa meyakini Allah itu ada karena kita menyaksikan ciptaan Allah. Dari situ akal kita berpikir, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada yang menciptakan. Maka ketemulah Allah, kan begitu ya. Ketemulah Sang Pencipta. Ingetin, menemukan Allah nggak bisa pakai panca indera, nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar, kan gitu ya. Tapi menemukan Allah harus pakai akal, karena wujudnya wujud akli, disebutnya kan begitu ya. Ketemunya sama akal. Caranya kayak tadi, akal kita memikirkan ciptaan Allah, maka ketemulah Allah Sang Penciptanya, kan begitu ya. Jadi ketika kita berani bilang Allah itu ada, karena kita sudah menemukan keberadaan Allah. Menemukannya dengan apa? Akal kita. Dengan cara apa? Merenungi, mentafakuri, memikirkan setiap ciptaan Allah. Kan begitu ya? Jalannya, caranya, teorinya. Nah, kalau kita udah menemukan Allah, berarti kita udah idrokun jazimun. Itu rukun makrifat yang rukun syahadat yang pertama. Berarti kita sudah menemukan Allah, idrokun jazimun. Ini kemarin udah kita bahas. Orang yang menemukan Allah artinya udah beriman ke Allah. Kemarin ada berapa tingkat iman ke Allah itu? Ilmul yakin, ainal yakin, hakul yakin. Orang yang sudah iman ke Allah artinya orang udah menemukan keberadaan Allah, kan begitu ya. Itu ada 3 model, ada 3 tingkat. Ada yang ilmul yakin, ada yang ainal yakin, ada yang hakul. Kalau ilmu yakin itu kemarin tuh contohnya ketika saya bilang di depan Al-Mahdi ada yang tabrakan. Kata saya nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya pas mau kesini di depan Al-Mahdi ada yang tabrakan. Bapak-bapak sama ibu-ibu percaya nggak sama omongan saya? Kalau saya bilang kayak tadi mau percaya nggak? Percayalah, saya dari ustaz, misalnya begitu ya. Tapi kepercayaan bapak itu karena dapat info dari saya, taunya dari saya. Nah, itu namanya kayak begitu teh imannya ilmul yakin. Jadi percaya adanya Allah teh karena kata guru, karena ngaji begini nih. Karena ngaji akhirnya kita bisa percaya akan adanya Allah. Dapat informasi aja, ilmul yakin mah ya, karena ngaji, taunya tuh karena ngaji, kan gitu ya. Ada yang kedua, ainal yakin. Kalau ainal yakin mah ketika saya bilang di depan Al-Mahdi ada yang ketabrakan, Bang Iman ya. Kata Bang Iman, iya Ustaz, saya juga tadi ngeliat. Nah gitu, hakul yakin mah ya. Saya juga tadi pas ngelewat, kata Bang Iman ngeliat. Nah, yang ilmu yakin mah baru kata saya, tapi yang hakul yakin mah sama-sama ngeliat. Lebih kuat mana? Yang hakul yakin ya, iman hakul yakin lebih kuat, lebih tinggi berarti ya derajatnya, makomnya ya, dibanding ilmul yakin. Kalau ilmul yakin mah bisa ragu, bener nggak ya Pak Ustadz ngomong begitu, bisa begitu ya. Tapi kalau kayak Bang Iman ikut ngelihat sendiri, nah, itu biasanya rada kuat. Kalau begitu mah ngelihat sendiri dia juga ikut ngelihat. Nah yang paling kuat, yang paling tinggi iman seseorang itu hakul yakin. Hakul yakin mah Mang Asan sendiri yang ketabraknya. Setuju gak? Jangan. Kalau yang lain mah cuman kata saya, dapat informasinya. Bang Iman mah ngeliat sendiri, Bang Asan mah itu saya, itu Pak Ustadz yang ketabrak saya, gitu pelakunya. Ah itu mah yakin banget, hakul yakin dia mah ya. Udah nggak bakalan idrokun jazimunnya, penemuan hatinya udah nggak bakal rubah kalau udah begitu mah ya. Udah kuat karena dia pelakunya, dia langsung bisa merasakan hidup dengan Allah. Bukan kata siapa-siapa, karena saya merasakan bahwa saya memang sudah dengan Allah.
Bukan kata guru Allah itu ada. Memang saya merasakan keberadaannya Allah. Anta budallaha ka'annaka taro, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Nah itu hakul yakin tuh itu ya. Ibadah kepada Allah seakan-akan dia sudah melihat Allah. Jadi udah berduaan terus hidupnya. Karena dia dengan Allah aja hidupnya udah. Karena dia udah bisa melihat. Tapi ini perhatikan, ngelihat tuh bukan ngelihat pakai mata gitu, bukan ya. Saya sering kan menganalogikan ya, kayak kita kalau lagi lewat ke jemuran orang, gitu kan ya. Seorang lelaki ngelihat jemuran orang tetangga, kalau lagi lewat kita ngelihat jemuran orang. Ketika mohon maaf ngelihat daleman perempuan, kita tuh di jemuran. Masa kita mau ngeliatin merek sama warnanya? Nggak normal kan ya lelaki begitu ya. Nah itu tingkat iman tertinggi tuh begitu. Ketika ngelihat makhluk, masa mau ngebayangin makhluknya, gunungnya, lautnya, semutnya, kambingnya, makhluk Allahnya? Nggak mungkin. Orang yang tingkat tinggi mah begitu dia ngelihat makhluk Allah, di hati dan pikirannya langsung tembus kepada sang penciptanya. Itu hakul yakin di situ. Masa ngelihat daleman perempuan merek apa ini ya? Ini warnanya warna apa ya? Gede amat. Enggak begitu ya orang normal ya. Ngelihatnya langsung ingatlah ke situ kan ya, ke dalemannya lah, ke isinya kan begitu ya. Nah itu hakul yakin tuh begitu. Makomnya sudah musyahadah disebutnya. Ngelihat gunung, enggak ngeliat gunung indah banget ya, tinggi luas, enggak begitu. Tapi langsung ya Allah, kekuasaan Engkau. Gitu langsung gitu. Ngelihat langit, ngelihat matahari, pokoknya semua ciptaan Allah itu menjadi media, menjadi sarana buat dia bisa ngingetin, nguatin keyakinannya tentang keberadaan Allah. Makhluknya lewat udah, daleman perempuannya udah lewat, nggak tahu tadi warna apa ya, merek apa, pokoknya otaknya udah ke situ aja. Gitu, hakul yakin, udah dilewat gitu ya, udah kelewat, hakul yakin. Ngelihat diri kita juga sama, mentafakuri diri kita, ada mata, ada ingatnya ke Allah sang penciptanya. Semuanya menjadi media untuk mengingatkan dia kepada itu, hakul yakin. Atau yang kedua, kalaupun kamu ibadah tidak merasa dilihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka paling tidak kamu merasa dilihat. Ini iman ilmul ainal yakin. Ibadah merasa dilihat Allah. Yang tadi mah paling tinggi merasa melihat itu mah ya, yang paling tinggi mah. Yang kedua mah agak rendah tingkatnya merasa dilihat. Makomnya disebut muraqabah, imannya ainal yakin gitu ya. Kelasnya kelas 2. Nah, yang paling rendah yang tadi ilmul yakin, baru katanya itu mah ya, baru katanya. Percaya, beriman ke Allah tapi katanya, kata guru, kata ilmu, kata belajar, kata ngaji, baru begitu gitu ya. Nah itu tingkatan idrokun jajimun seseorang, tingkatan iman seseorang menemukan keberadaan Allah. Ada 3 berarti ya. 2, rukun syahadat nomor 2, muwafiqun lil waqi'i. Muwafiqun lil waqi'i itu sesuai dengan buktinya. Dia meyakini bahwa Allah itu ada. Allah yang diyakini adanya harus sesuai dengan buktinya, dengan data ketuhanannya. Karena kalau nggak sama dengan buktinya, ya nggak benar juga ya. Presiden Indonesia itu siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Kita yakin Presiden Indonesia Pak Prabowo. Udah benar berarti kan ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Benar tuh ya. Idrokun jajimunnya benar, nomor 1 benar ya. Nah tinggal yang kedua kita cek muwafiqun lil waqi'i enggak, kan itu ya. Sesuai enggak dengan datanya. Tanya lagi, Pak Prabowo itu yang rumahnya di mana? Cikeas. SBY Cikeas mah. Hambalang. Di Lebak Bulus mah rumah itu ya. Yang di Hambalang ya, yang terkenal mah di Hambalang. Nah berarti kan sesuai dengan data. Oh benar, berarti dia Prabowo-nya yang itu, bukan Prabowo yang rumahnya di Keranggan misalnya kan gitu ya. Karena nama Prabowo teh banyak misalnya. Oh ini berarti sesuai dengan data.
Pak Prabowo yang bininya berapa? Nggak ada. Yang nggak punya bini. Oh benar berarti kan sesuai dengan data. Pak Prabowo mah nggak punya bini. Apa? Duda kan begitu ya. Nah itu berarti sesuai dengan data tuh. Pak Prabowo yang anaknya berapa? 1, Mas Didit. Nah benar berarti ya. Nah ini berarti sesuai dengan data. Siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Yang 1. Nah, sesuai data berarti kan ya. Qul huwallahu ahad. Benar. Allah yang mana? Yang maha melihat. Innallaha sami'um basir. Sesuai data berarti. Nah, maka supaya iman kita muwafiqun lil waqi'i, keyakinan kita sesuai dengan data dan bukti, maka penting kita mengkaji, mempelajari ilmu tauhid. Karena dengan ilmu tauhid ini nanti kita akan diperkenalkan tentang Tuhan, tentang Allah. Allah tuh siapa, sifatnya apa saja. Nah itu pentingnya kita ngaji ilmu. Kalau nggak ngaji tauhid kita nggak bakalan tahu, nggak bakalan kenal siapa Allah itu, sifatnya apa saja nggak tahu kan gitu ya. Nah itu maka pentingnya mengkaji tentang aqaidul iman atau ilmu akidah. Itu untuk supaya keyakinan kita sesuai dengan data, muwafiqun lil waqi'i, dan ini menjadi rukun syahadat nomor 2. Nah gitu ya. 3. Nasiun andalilin. Rukun syahadat nomor 3 itu nasiun andalilin, harus sesuai, harus disertai dengan dalil. Harus disertai dengan dalil, dengan bukti, dengan alasan, dengan argumen. Idrokun jajimun pertama ya. Syarat rukun syahadat nomor 1 itu tadi idrokun jajimun, penemuan yang pasti. Kita sudah menemukan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kedua, muwafiqun lil waqi, harus sesuai dengan bukti. Allah yang mana? Misalnya yang esa, yang maha melihat, nah dan seterusnya. Oh berarti benar. Yang ketiga, harus sesuai dengan dalil. Allah yang mana? Yang kamu sembah, Allah yang 1. Dalilnya mana? Buktinya mana? Nah ini harus tahu dalil ini. Misalnya dalilnya qul huwallahu ahad, dalil nakli, katakan Tuhan itu 1. Oh, berarti benar. Allah itu ada nggak? Ada. Kenapa Allah itu ada? Karena adanya ciptaan Allah. Nah, itu berarti dalil. Kan itu ya. Berarti dia punya dalil tuh. Nggak begini. Allah kamu berapa? 1. Tuhan kamu berapa? 1. Mana dalilnya? Nggak tahu lah. Pokoknya katanya Tuhan itu 1 aja. Nah ini berarti nggak punya dalil, dia beriman. Nanti disebutnya orang yang beriman tanpa dalil, imannya disebut iman taklid. Serendah-rendahnya iman ini ya, namanya iman taklid. Apa iman taklid? Iman yang hanya ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Ini paling rendah-rendahnya iman ini, iman taklid ini ya. Ya orang iman, dia juga iman. Ya, bapak saya kan Islam ya, saya juga Islam. Ya gitu. Nggak kuat nantinya ya iman taklid. Jadi harus punya dalil gitu ya. Kalau dalil itu apa? Kalau kata kita dalil itu apa? Lelaki dah misalnya. Lelaki itu dalilnya apa? Dia disebut lelaki, dalilnya apa? Alasannya apa? Tandanya apa? Fisiknya lebih kuat. Lebih kuat atau yang lebih gampang karena ada kumisnya lah, gitu ya. Jenggot. Ada jenggotnya lah. Kalau perempuan ada kumisnya nggak? Nggak, kecuali Iis Dahlia. Ya, Iis Dahlia tapi kagak banyak, kumisnya tipis-tipis ya. Lelaki itu dalilnya, tandanya dia lelaki ada kumis, ada jenggot. Kan begitu pemahaman dalil itu kan begitu ya, tanda, ciri. Tapi kira-kira kalau kumis dan jenggotnya dikerok, apakah kelaki-lakiannya hilang? Hilang nggak? Tetap aja dia disebut laki-laki walaupun dalilnya, tandanya, cirinya dibuang, dikerok. Allah itu ada, dalilnya mana? Adanya makhluk Allah, adanya ciptaan. Ini salah satu dalil. Allah itu ada, mana dalilnya? Adanya ciptaan Allah. Kira-kira kalau makhluk Allah, ciptaan Allah tidak ada, apakah Allahnya nggak ada? Tetap aja nggak ngaruh, karena kita mah cuma sebagai dalil. Kita ini cuma sebagai jenggot dan kumis untuk seorang laki-laki, tanda doang.
Walaupun jenggot kumisnya kagak ada, tetap aja dia dipanggil laki-laki. Walaupun makhluk tidak ada, tetap aja Allah mah tetap ada. Nah itu kedudukan dalil kayak begitu ya, harus kita pahami, harus kita ketahui dan kita pahami. Dalil itu sebatas itu. Tapi penting dalam 2 kalimat syahadat kita mengetahui dalil, karena itu termasuk rukun yang ketiga untuk syahadat kita, gitu ya. Itu ya, sampai situ dulu. Nanti kita lanjutkan syarat syahadat. Itu rukun syahadat 3. Idrokun jajimun, muwafiqun lil waqi'i, nasiun an dalilin. Nanti kita lanjutkan syarat syahadat. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.